Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahrus siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah qiyamul Ramadan yang insyaallah sama-sama akan dirahmati Allah. Alhamdulillah kembali kita telah menyelesaikan qiyamul Ramadan atau yang kita kenal dengan sholat tarawih pada malam yang ke-29. Insya Allah nanti penutupan pada malam Kamis, yaitu pada malam ke-30. Adapun orang-orang yang pada malam ke-29 ia memperbanyak doa, ia memperbanyak zikir, ia memperbanyak sholat, ia memperbanyak tilawah Al-Quran atau bacaan-bacaan Al-Quran, maka ia akan diberikan balasan setara 1000 kali haji. Jadi tulak haji itu 1000 kali. Cukup malam hari ini sama malaman tuh sama sudah nilainya. Kalau hendak mencari nilai 1000 kali haji mabrur, nilainya disamakan Tuhan dengan orang-orang yang berdiri mengerjakan amal ibadah pada malam Qadar pada malam yang ke-29. Kalau 1000 kali haji secara perhitungan usia, tidak ada manusia di muka bumi ini setelah Nabi Muhammad usianya itu yang bisa di atas 1000. Berarti kan kalau 1000 kali naik haji atau 1000 kali berhaji berarti umurnya 1000 tahun minimal, ya kan, belum lagi dipotong masa balik. Maka orang-orang yang berusia lebih daripada 1000 tahun, maka sedangkan kita pada malam hari ini cukup dengan mendirikan sholat tarawih. Ini nilainya orang yang mengerjakan sholat tarawih, balasannya itu setara dengan orang yang mengerjakan 1000 kali haji. Lalulah ada pemikiran kita, kalau kita sekarang mendaftar untuk haji itu 20 tahun lebih hanya sampai panggilan aturan pemerintah, bahkan sampai 40 tahun sekali aja naik hajinya. Baik kita menghadang setiap Ramadan malam ke 29, dan ini pasti di dalam kitab diterangkan itu Allah berjanji bagi orang-orang yang mengerjakan tarawih pada malam ke-29 setara dengan ia mengerjakan 1000 kali haji. Jadi kita ada sakit hati lagi ya, kira-kira kalau ada sawat juga, ada panggilan juga untuk berhaji, ada sakit hati lagi karena nilainya malah lebih daripada naik haji. Naik haji cuma sekali, mungkin lawas benar kita menunggui. Sementara setahun sekali Allah sudah berikan jatah itu, nilainya Allah berikan jatah bagi orang-orang yang berhadir dan bisa menunaikan tarawihnya di malam ke-29. Sangat luar biasa. Sedangkan di dalam ibadah haji itu banyak rukun-rukun haji, dan ini kita sudah mempelajari. Di antaranya semisal kita tawaf. Orang haji itu tawaf dahulu mengelilingi Ka'bah, ia membersihkan hatinya sama dengan bersih hati dahulu. Jadi orang haji itu dengan umrah itu kurang lebih cuman sarukun bedanya. Haji diawali dengan ihram. Jadi kita ini ihram ini sama dengan membuat suatu tekad yang kuat mengharamkan bagi diri kita
akan sesuatu urusan dunia. Ini sama bahasanya dengan, jadi ihram itu sama dengan tujibul badan. Memakai kain ihram itu sama dengan menghancurkan batang tubuh. Begitu berangkat, sampailah di Makkah, terlihatlah Ka'bah. Ia tawaf mengelilingi Ka'bah, membersihkan hati. Pas urutannya tujibul badan sirul qalb. Jadi orang umrah dan haji itu urutan-urutan amal ibadah yang lain itu beda nama. Apapun kita beribadah, semuanya napak tilas sama aja, cuma beda cara, beda sebutan. Haji ada rukunnya, umrah ada rukunnya, ada syaratnya, sembahyang ada rukunnya, ada rukun sebertaan, sama semuanya. Sama apanya? Sama pada susunan diri. Semua amal ibadah itu diperuntukkan hanya untuk membersihkan diri. Coba aja, umrah, haji pasti bila sudah berada pada suatu tempat, maka ia mengambil mikot yang disebut memakai kain ihram. Saat ia memakai kain ihram, maka haram urusan dunia. Diharamkan urusan dunia itu. Ia melepas segala urusan dunia. Artinya meleburkan dunia. Di dalam hal pembersihan diri kita, kita tujib akan badan kita. Sama tujib itu meleburkan. Tujibul badan sirul qalb. Saat berangkat sampai ke tujuan, yaitu Ka'bah, inilah yang disebut dengan qalb. Kemudian setelah tawaf, apalagi urusannya, apalagi urutannya setelah tawaf, baik umrah maupun haji, di dalam kaidah mengenal diri, tujibul qalb sirun nur. Kembali situ, hancurkan hati, cari kenapa hati ini bisa melihat. Makanya imbah tawaf kemana kita berangkat? Menuju Musdalifah untuk wukuf. Sama aja orang haji. Wukuf. Kenapa diperintahkan untuk wukuf? Tanpa adanya peristiwa wukuf, kada akan ada diri kita ini. Sampai wukuf, lalulah kita mencari diri kita. Ternyata wukuf peristiwa Adam dan Hawa. Ada diri kita. Gara-gara bertemunya Adam dan Hawa, jadilah adalah diri kita ini. Lalu tujuan wukuf apa? Kita mempelajari adanya Adam dan Hawa. Setelah kita pelajari Adam dan Hawa, muncullah ayat minha khalaqnakum wa minha nukhrijukum wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Ternyata asal Adam adalah daripada tanah. Sadar kita, oh ternyata sebelum aku berangkat ke Musdalifah, sebelum aku wukuf, aku menuduh gerak tangan, mataku bisa melihat, telingaku bisa mendengar, karena adanya hati. Hati yang dituduh. Sampai di hati pun ternyata kadakawa bakutik juga. Karena kita sudah berada di Musdalifah. Kesalahan besar saat kita hidup di dunia ini, menyandarkan semua menuduh kepada hati. Salah juga tetap. Apalagi menuduh tubuh. Saat sebelum ihram, tubuh yang dituduh. Makanya wukuf peristiwa untuk menuju kepada nurnya. Makanya sirul nur. Di situ kita mempelajari, oh ternyata Adam daripada tanah. Tanah dari mana? Inilah prosesnya hingga sampai kepada nur. Begitu sampai di pada nur,
tujibun nur sirul ana. Imba sudah sampai di nur, nur tadi yang menghantarkan batamuan aku sabar taat. Jadi inilah titik puncak kita pada malam hari ini, perjalanan lam alif menuju hamzah sama. Ini ilmu hurufnya. Huruf yang ke-29 ya. Huruf yang ke-29 adalah hamzah. Jadi nang sambayang malam hari ini tujibun nur sirul anna. Sampai di situ. Hakikatnya sama sudah. Nang sambayang malam hari ini tuh rasakan tujibun sirul anna. Jadi kita nih malam hari ini berada di nur. Berada di nur malam hari ini karena hamzah saikungan alam semesta diri kita ini adalah daripada nurnya. Ini malam hari ini tuh kita sampai. Jadi nurnya juga, sedangkan nurnya tadi berbentuk jari-jari, berbentuk rambut, berbentuk mata, berbentuk tangan, berbentuk kaki. Lalulah kaki merasa ia yang melangkah, tangan merasa ia yang mengangkat takbir, lidah merasa ia yang mengucap takbir, mata merasa ia yang melihat, telinga merasa ia yang mendengar, bahkan otak dan hati pun ia yang merasa. Inilah kalau kita hanya tahu bahwa asal usul diri kita hanya daripada air, tidak sampai kepada nur, itu bahayanya kita hidup. Makanya kenapa haji itu harus berangkat ke tanah suci Mekah, kenapa harus tawaf, kenapa harus wukuf, semuanya adalah dalam rangka napak tilas pembersihan diri kita. Bukankah Ka'bah adalah hati dalam diri kita? Dan Ka'bah berada di atas tanah yang mana tanahnya awal-awal diambil atas perintah Tuhan kepada malaikat dan dibikin kepala yang ada sekarang disebut dengan kepala Nabi Adam. Jadi kita umat menyambat juga Nabi Adam, padahal kepala Adam. Jadi Ka'bah dengan tanah itu adalah dalam diri kita ini kepala lawan hati, itu satu rumpun. Jadi hati kita ini Ka'bahnya, kepala kita ini tanahnya. Bilainya kepala kadada ke hati kemana ya? Hilang kiblat. Kiblatnya hati, kiblatnya Ka'bah itu tadi karena ada tanahnya, sentralnya di situ. Kalau hati hendak minum pada kawa langsung ke mana hati memerintah. Hati memerintahkan ke kepala, naik dahulu perintah hati, naik ke otak. Lalu otak berpikir, haus ya, aku hendak teh, aku hendak kopi, ujar otak berpikir. Itu kehendak hati dulu tadi. Itulah Ka'bah dan Makkah. Nah, pada malam hari ini kita ini persis disebut dengan hurufnya hamzah. Arti hamzah itu Allahu muhitun lil alamin. Jadi hamzah itu berada pas di kulit bagian tubuh yang membungkus semuanya. Itu hamzah ngarannya. Bila sudah hamzah kaina malam Kamis, malam ke-30 itu kaina iya. Hanya hurufnya iya. Jadi pada malam hari ini kita sudah berada di nur. Jika kita belajar ilmu tajalli tadi ya, dari tujibul badan sirul qalab, kemudian tujibul qalab sirun nur, kemudian tujibun nur sirul ana. Setahap lagi kita. Malam esok kita berada di aku beikungan. Yang selama ini kalau malam hari ini kita di nur. Ketika di nur sudah bertemuan, makanya
Di mana buktinya nur bertamuan lawan Tuhan? Ketika di dalam salat membaca at-tahiyatulillah. Siapa nang mau ucap at-tahiyatulillah itu nur. Kita sembahyang 2 kali mau ucap at-tahiyatulillah tuh. Tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tapi duduknya kita kada di nur. Duduk kita di mana? Duduk kita di batang tubuh. Kayak apa hendak bertamuan, kayak apa hendak melihat. Sedangkan yang bisa menyebut at-tahiyatulillah itu adalah nur. Nurnya. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapa yang bisa menyebut nur kada kau menyebut itu? Keselamatan hanya milik Allah aja. Itu kan ada kalimatnya. Bacaan imbas sembahyang Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Allah yang memiliki keselamatan dan Ia yang menyelamatkan. Maka apa? Kita kadang akan bisa mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka ketika kita menyebut assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, itu di atas nur sudah. Kalau sudah di atas nur, ya tak kunci. Ibarat kita belajaran di bab ini, babnya di mana? Setelah nur salat. Ya kan, setelah nur salat ya miftah, tak kunci sudah diri kita kada ada lagi la harfin wala syautin. Jadi sembahyang itu bila wani kita mau ucapkan at-tahiyatu lillah pinandu sudah dengan diri kita, kada duduk di batang tubuh lagi. Amun masih duduk di batang tubuh seharusnya kada kawa mengucapkan itu. Maka ucapan itu hanya sekedar kicauan biasa. Maka ucapan at-tahiyatulillah hanya sebagai bacaan tubuh. Kita tidak berada pada nurnya. Itulah orang sembahyang hanya mempelajari bacaan sembahyang, ya berumuran menyembah. Tapi kalau kita pahamnya sesuai napas saat menyebut at-tahiyatulillah tuh di mana napasnya, karena ini urusan nur yang bisa berkata itu. Maka ketika ucapan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, siapa yang berkata itu kada nur lagi yang berkata, itu adalah yang berkata daripada cahayanya yang disebut dengan nab. Jadi nab yang berkata assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ujar nab menyauti assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Nah lalu kita ulah kisah. Ini kita malam hari ini berada di Hamzah. Jika kita berangkat menemui Tuhan, batang tubuh hancur dahulu. Kalau Isra Mi'raj itu kan hancur batang tubuh Nabi, hancur. Yang berada di Sidratul Muntaha, di atas itu yang disebut dengan nur. Ketika nur berada di Sidratul Muntaha, batas. Maka apa ujar nur? Nur langsung melihat, ujar nur at-tahiyatulillah. Lalulah nang kada huruf kada bersuara membalas assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah ajar Tuhan nur ko babulik nang kaya asal. Waktu turun di bawah ada anginnya, ia jadi napas, ia jadi jiwa, ia jadi nyawa. Berbulik ke asal sudah, alhamdulillah kawa bulik ujar Tuhan. Ini usah umpama kawa buliklah sudah ajar. Semalam jadi macam-macam sudah, jadi napas, jadi nyawa, jadi jiwa, bulik sudah. Imbah mandangar itu ujar nur nih cangang ke bawah. Lalulah napas jiwa ini umpat dia menyahuti. Bukti daripada bahwa nur itu benar
menjadi nyawa dalam batang tubuh dan menjadi tubuhnya. Apa ujar jiwanya tadi? Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu kisahnya. Jadi itu sama dengan jiwa. Itu hasil kita sembahyang malam hari ini. Makanya balasannya 1000 kali haji. Sama balasannya itu. Saking habis angkanya 1000. Kan apa? Ada 10.000, 1000 aja. Amun 10.000, nolnya 4, kosongnya 4, bebulik kak katubuh bila nolnya 3, itu masih pada peristiwa man anta man anak, masih peristiwa itu 1000. Siapa yang 000? Yang bapadah man anta man ana. Siapa? Ana antallah kosong. Ketika ia melihat dirinya, ana antallah kosong sudah, karena bertemuan, ia sadar. Kemudian setelah ia sadar karena bertemuan, apalagi yang ia ucapkan? Inna sholati wa nusyuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kosong juga. Hasilnya kosong kita tuh. Karena begitu ia menyaksikan dirinya, kosong langsung. Bujurai translate angkanya ke ana antallah itu 2 karena huruf ta. Kemudian huruf sya sabit 3, tatap kosong. Kosong juga karena bertemuan. Setelah itu ismullah yang kita kenal dengan basmalah, bismillah ya. Kosong juga ternyata. Kita ini menyebut bismillah karena kita tahu dari rambut, kulit, daging, sumsum, tulang dan sebagainya masuk saikungan. Ternyata inya aja saikungan tuh bismillah ngarannya. Bila kita inya saikungan kosong berarti kita. Makanya 1000, 1000 aja. Ada kawasan 10.000. Bila 10.000 karena gugurnya kahayun. Hayun kada akan bisa dinilai lagi. Kenapa? Karena ini sudah proses lanjut. Kemudian ini diletakkan Tuhan pada malam ke-29. Kenapa dia anak Tuhan di malam ke-29? Balasan 1000 kali haji. Dari 1000, andakannya ke 2 dan 9. Kenapa di 2 dan 9? Karena di 2 dan 9 ini adalah hurufnya ba. Jadi 2 itu adalah ba menuju 9 apa hurufnya? 2 supaya menjadi 9, maka sampailah di lam alif. Lam alif 7 tambah huruf ba 2, judulnya 9. Makanya diletakkan Tuhan di 2 9. Bila sudah antara ba sampai lam alif habis kisahnya. 29 ngarannya. Bila sudah habis kisahnya, ya hamzah pas malam hari ini kita. Karena sudah habis kisah. Dia anak Tuhan di malam ke-29 karena sekali ada kisah lagi sudah lam alif sudah. Jadi hikmah atau orang menyambat fadilah sembahyang tarawih itu setiap malam beda-beda ya. Ini berdasarkan angkanya pun, judul malamnya pun bersesuaian dengan cerita huruf. Bila sudah huruf ba, cagar menjalani hayun mah berjalan sampai batang tubuh kita. Sampai kita habis, jiwa kita berangkat berada di lam alif. Lam alif itu lamnya 6, alifnya 1, jumlahnya 7. Sedangkan adanya makhluk, adanya bumi dan seisinya diawali dengan huruf ba. Tanpa adanya huruf ba, kada akan ada alam semesta beserta isinya, begitu pula diri kita. Jadi lam alif 7 tambah ba 2, jumlahnya 9. Jadi rumus 29, makanya 9 menandakan bahwasanya ia akan melewati kesuksesan. Bila sudah angka 9 itu berarti pernah menjalaninya, pernah merasai. Jadi kita itu bila hendak
bebukti, berusaha. Nih kalau kita mengambil dari angka supaya bebukti ya usahanya tarasai. Jadi cari angka 9-nya. Jadi ambil 1929 ya. Anak mengambil 39 gak ada. Ambil cuma mulai jamnya. Apabila kita misalnya menajak rumah, menajak warung, ambil di jam 2. Ya kan? Karena mulai bukanya jam berapa? Buka jam 9 isok 29 tak. Karena maknanya dapat di situ. Itu rahasia angka pulang. Sebenarnya panjang tuh kisahnya. Cuma kenapa kita beri gambaran bahwasanya perjalanan kita ini di bulan Ramadan di malam ke-29 sama kisahnya kita sudah merasakan pahit getir manisnya kehidupan dunia. Tuh, kalau orang berusaha tadi sudah macam-macam dilalui, maka kita malam hari ini sudah melalui apa aja kehidupan di umur kita ini sudah kita lalui. Tertawa sudah, menangis sudah, tak umut sudah. Maka pada malam hari ini nang tak umut siapa sudah bertemuan, asal bayangkan kita ingati hari semalam dan seterusnya yang tak umut. Hingga sudah sampai malam hari ini tak kuring seorangan siapa nang tak umut semalam, siapa nang tertawa semalam, siapa yang menangis semalam. Pada malam hari ini sadar kita, karena kita sudah berada di hamzah. Kenapa? Itulah semakin kita mengenal diri, kita semakin mengetahui kebodohan kita. Kebodohan kita itu adalah hari sebelumnya. Rasakan ya, kita nih malam hari ini di nur sudah, anakannya sudah di nur. Nang tertawa semalam ya dari nurnya juga. Nang menangis ya daripada nurnya juga. Yang tak umut ya daripada nurnya juga. Semuaan itu juga. Tapi sudah berada di nur, bentuknya kan ada lagi. Ketika nur itu turun, ia berbentuk. Ketika berbentuk, lupa dengan nurnya. Lalulah muncul keluh kesah. Lalulah muncul tuduhan kepada amaliyah. Macam-macam tuduhannya. Itulah kebodohan kita ketika kita berada di nur, bukan berarti kita bodoh. Kebodohan kita itu kita ketahui setelah kita berada di titik puncak. Kita rasakan aja. Kita secara analogi dunia aja. Saat kita berada pada malam hari ini, bahari adalah kita berusaha mencari duit, kada kita minta bahari. Tiba sudah merasa wajah ini apa? Tuh. Lalu apa? Jangan mulai lagi halus sejak kita pintar berusaha cari duit. Wah ini pintar sudah cari duit, lagi halus kada minta aja. Sama juga nah kayak itu. Maka pada malam hari ini alhamdulillah kita berada di puncak Ramadan. Kebetulan Ramadan kita jatuh pada hari Rabu. Maka puncaknya adalah pada malam ke-29. Nanti kita akan berada pada detik-detik kita dikosongkan dan langsung diisi. Kapan? Jam 12 ke atas. Kenapa harus jam 12 ke atas? Karena perjalanan bumi kita ini kena tak kumpul, tak karubun di satu titik. Apabila kita mengisi, ini kan kita jaga dikosongkan, siaplah kita sudah dengan isinya. Apakah hendak kita isinya? Maka nanti kita mengerjakan sholat sunat Lailatul Qadar, isi dahulu. Kan kita sudah tak biasa sudah mengisi minyak di pom, ya kan? Bila sudah menyambat, hanyar mulai titik nol. Orang kada menyambat dahulu, bukan tukang isi itu mulai titik nol tuh kada menyambat. Jadi takutnya dahulu isi berapa Pak? Isi 100. Silahkan Pak lihat mulai dari titik nol. Maka apa? Isi malam hari ini jangan dilepas. Apa kedepannya ini kita? Setelah malam hari ini kehendak kita tuh apa? Isi. Makanya kita di dalam sujud akhir kita isi. Di dalam Fatihah ayat 4 kita isi. Semuaan harus ada isinya karena kita ini akan singgah di satu titik yang harus langsung diisi, jangan kosong.
amun kada disambat, kada disebut isinya nang semalam-semalam juga kayaknya isinya. Harus kita isi yang baru. Kalau yang tahun-tahun kemarin tak banyak baungot, tak banyak air mata, maka kita berharap setelah ini lebih banyak senyum bahagia. Baik ekonomi kita, baik kehidupan kita, baik ilmu kita, baik harta kita, dan baik usia kita. Jadi 4 yang kita baiki ke depannya. Yang pertama, kita memperbaiki amaliyah ibadah kita. Karena ibadah ini berkaitan dengan pertanyaan atau hisab pertama kita. Yang kedua, apa yang kita baiki? Harta kita. Karena harta akan menjadi penghalang bagi kita. Jadi kita perbaiki harta kita ke depannya ini. Kita perbaiki. Bagaimana kita memperbaikinya? Kalau Ramadan ini dan sebelumnya kita merasa banyak kekurangan, kita merasa banyak kerintihan, tahun depan kita minta ini dengan harta kita bisa mengatasi segala rintihan itu. Boleh kita minta. Kenapa? Karena kita sudah duduk di nur. Harta tuh ya nurnya juga. Kalau kita kada duduk di nur, minta harta, lalu sembahyang kena tujuannya mencari harta, lapas pulang. Tapi kamu sudah duduk di nur, sudah mengenal apa garang nang ada sekarang itu adalah kada daripada nurnya nang berucap, ya nurnya tadi juga. Maka nur itulah yang akan membentuk nantinya. Isi langsung. Kemudian apalagi yang diperbaiki? Usia kita baiki. Kalau Ramadan ini dan sebelumnya usia kita kalau dihitung-hitung secara matematika lebih banyak dunianya, ya kan, daripada akhiratnya. Kedepannya kita perbaiki. Oh, kayak apa? Menilai lebih banyak dunianya. Lebih banyak dunia itu jangan lebih pada 70% waktu kita menggunakan ke dunia, jangan. Kalau kita mau menghitung kesibukan kita itu jangan melebihi daripada 70%, itu batasan kita. Gunakan usia kita ini, umur kita ini, waktu kita ini jangan lebih pada 70% dari kesibukan kita itu. Karena 30% itu hak Tuhan. Bila kawapas bagus, bila kurang pada 70 kesibukan dunia itu lebih bagus. Amun kawa dibalik 70 Tuhan, 30 dunia, amun kawa, tapi berat itu. Sangat berat. Jadi kalau kita takar, perbaiki. Kemudian apalagi yang diperbaiki? Ilmu kita. Karena 4 hal ini akan kita pertanggungjawabkan semuanya. Nang ba ilmu kah, nang kada ba ilmu kah, nang ba tasawuf kah, nang ba fikih kah, tatap nang 4 ini kada kawan diliungi. Kalau pang kita belajar tasawuf, mengenal sudah lawan Tuhan, kena terbebas dari 4 ini yang disebut kada akan. Kalau sudah mengenal Tuhan, mengenal diri, artinya apakah terbebas daripada yang 4 ini hisapnya? Karena orang yang mengenal diri tadi bisa sewaktu-waktu itu ia terlepas. Terlepas dari apa? Terlepas dari pemahaman akal pikir. Terkadang bisa aja menuhankan pikiran. Ku pikir-pikir aja secara akal, ku pikir-pikir secara akal aja. Itu kan menuhankan akal dan pikir, lapas sudah walaupun kita bertasawuf. Ku pikir-pikir, ku timbang-timbang, bukan kada boleh berkata seperti itu. Tapi apa? Perkataan akal dan pikir tadi ia mengarahkan akal untuk mencari Tuhan, kada kawa lagi. Akal pikir itu bukan mencari Tuhan lagi. Kalau sudah duduk di nur kada kawa lagi karena sudah batamuan. Nang mencari Tuhan itu hanya pada tingkatan kolom. Itu masih perjalanan. Kalau sudah di nur apa mencari Tuhan? Tidak sampai sudah. Ada lagi sudah. Makanya itu orang yang mengenal diri itu paling banyak hanya pada tingkatan kolom sudah.
hati nang melihat kepada Tuhan tapi belum bertemuan lagi. Kalau sudah bertemuan lawan Tuhan, ini bahasa nih bertemu Tuhan. Dalam artian kita sudah duduk di nur ini, apa semua nih yang memahami kelakuan itu ya kelakuan nur semua. Maka ketika ia melakukan apapun itu kelakuan nur sudah kelakuannya. Makanya ujar Tuhan, Assalamu alaika ayuhan nabiyyu. Itu bahasanya, selamat nurko, semalam nang roko, semalam nang sujud, semalam nang berusaha, semalam nang berdagang, 1000 lebih gawian macam-macamnya bidangnya, bulik satu cara aja. Saumpama setrum ini disalurkan kamu sholat, selamat setrum, semalam berputar, semalam berwarna putih, semalam ada yang 5 watt, semalam ada yang 20 watt, berbentuk. Dari mana bentuknya? Tarangnya. Nang 5 watt tak ukur, yang 10 watt tak ukur, daripada cahaya kan berbentuk seolah-olah setrum itu ada takarannya bahwa tidak. Makanya assalamualaikum. Kalau ajar Tuhan mantang-mantang masuk ke dalam 5 watt, buliknya kawadah aku 5 watt juga ada. Sementara kita berpikirnya ketika kita mengerjakan amal ibadah, berpikirnya ibadah itu takaran, tertahan di ibadah. Ketika kita berdagang, berusaha tertahan di dagang tadi, seolah-olah nur itu dagang, takarannya dagang. Nah itu yang harus kita luruskan lagi, bahwasanya nur itu kada ada takaran. Makanya nur itu masih dalam kaidah laisa kami selihi, kada kawan dibanding-bandingkan, kada kawan diumpamakan. Maka kenapa kita harus terus melaksanakan ibadah? Karena ini adalah perjalanan nur. Jangan, aku kan sudah sampai nih, artinya ilmunya pada menggawi ini. Nah, sedangkan perjalanan nur ini, ujar Tuhan kan tadi, nur itu kan jadi tangan. Nah, sekarang yang jadi tangan ini, kelakuan tangan tuh nang kayak apa? Sama kayak satrum, bila masuk ke dalam bola lampu, kalau takarannya 5 watt, 5 watt penyalanya. Kalau nur masuk ke dalam tangan, tugas tangan itu apa? Ia diperintahkan mengangkat takbir. Jari telunjuknya diperintahkan dengan bersyahadat. Digawe kada. Kenapa? Karena ini nantinya yang disebut dengan jiwa. Sementara tugas ini kada digawe, maka apa? Jiwa tadilah yang tersisa. Nur tetap aja boleh, cobalah. Satu masuk ke dalam bola lampu, bacalah 5 watt. Satunya tetap aja boleh karyam kanan, nang tertinggal. Catatan 5 watt ada tersimpan di kilometer. Nang 5 watt itu nang disidang. Tugasnya kada sesuai. Sementara nur masuk berbentuk tangan, kada sesuai tugasnya tangan. Yang ditugaskan mengangkat takbir, kada pernah mengangkat takbir. Yang ditugaskan bersyahadat dengan jari telunjuk, kada pernah ia lakukan. Tuh, berarti kan ketika itu ia gagal nurnya tadi. Jiwa tak tinggal, amun nurnya tak urihiknya boleh. Satrum boleh karyam kadang tidak apa lagi sudah. Sementara catatan di kilometer kada mau hilang. Catatan inilah yang disebut dengan hisab. Apa kita masuk ke dalam golongan yang 70.000, sementara kita berada pada golongan orang-orang yang masih dihisab atau yang disebut dengan golongan kanan. Rugi kita yang berada di golongan kanan. Walaupun golongan kanan ini 90% selamat masih. Selama ia beriman, selama ia mengerjakan sholat, selama ia bersyahadat, selama ia mengucap la ilaha illallah, maka ada harapan ia tetap walaupun masuk neraka tetap akan dibangkitkan. Tapi ia melalui hisab. Sementara golongan pertama langsung surga tanpa hisab. Kenapa? Karena tugas nur tadi ketika jadi tangan, jadi kaki, jadi mata, ia melaksanakan dengan tugasnya. Dan mata pun tidak akan mengakui. Maka bebaslah ia daripada hisab. Sebenarnya kita ini bagaimana beramaliyah di muka bumi ini, baik yang disebut dengan amaliyah ibadah mahdah maupun yang disebut dengan ibadah dunia. Usaha sama semuanya kembali kepada nurnya. Itu aja tugas kita. Yang penting kita sudah mengetahui. Begitu mengetahui kita diam, maka kita terbebaslah daripada
perkataan apapun. Artinya apa? Kita boleh berkata dengan bahasa hukum, tapi kita mengetahui asalnya, boleh kita itu berkata. Itu yang kita maksud. Nah, kebetulan Allah mengetahui bagaimana hambanya ini. Nur ini bagaimana perjalanannya. Allah turunkanlah Ramadan dan Allah angkat masalah ini, dan Allah berikan bagi orang yang mendirikan pada malam yang ke-21. Maka nur yang jadi tangan jadi mata dari Ramadan dan sebelumnya kita masih duduk di nur aja, kadakawa tambus kadakawa bebulik, malam hari ini Allah angkat semua. Terbebas kita di situ. Makanya hikmah-hikmah Ramadan itu adalah sesuai dengan peristiwa diri kita. Nah, insya Allah malam besok, malam Kamis, berarti kita akan membahas huruf ya, yang artinya bila sudah ya ini maka kada ada lagi sebutannya lagi. Ngarannya gen sudah ya. Karena ya ini adalah sempurnanya alam dengan adanya hamzah. Jadi hakiki sudah kena. Malam ke-33 dan kosong. Artinya siapa yang 3 peristiwa huruf nang 3 itu semuaan nyatanya kosong, nang merasa bepandir merasa mendengar, semuaan berasal dari yang 3 huruf, yang 3 huruf ternyata adalah kosong. Itu jawaban untuk malam terakhir, dan insya Allah kita akan jelaskan nanti perjalanan malam yang ke-30. Kira-kira kita kawan sudah menduga diri kita ada di mana. Kalau malam hari ini kita jelaskan ada di nur, masing-masing menjawab apakah diri kita selama ini ada di nur ataukah di hati atau masih di tubuh. Kita seorang yang tahu, orang kadang bisa mengetahui sampai di mana diri kita mengenal Tuhannya. Nah, demikian untuk pada malam hari ini, malam yang ke-29 tersisa 1 malam pertemuan kita lagi. Namun kita tetap akan berbuka bersama di maghrib Jumat. Insyaallah di maghrib Jumat kita akan tetap melaksanakan buka bersama. Tapi sahurnya sudah ada lagi. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.